Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya tolong Anda semua siapkan alat tulis dan buku pelajarannya ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua ya, Alhamdulillah. Nah, pertemuan kita hari ini itu kita akan mempelajari tentang bab relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang relasi, Ibu sedikit memberitahukan nih, memberi contoh. Misalkan nih, contoh bagian silsilah keluarga Pak Marduri dan Ibu Marhawi. Gambar bagian silsilah keluarga Pak Marduri dan Ibu Marhawi ini mempunyai suatu hubungan. Misalkan nih, tanda anak panah ini menunjukkan anak dari Bapak Marduri dan Ibu Marhawi. Ibu Marhawi dan Bapak Marduri mempunyai 4 anak, dan masing-masing 4 anak mempunyai anak, berarti cucu dari Bapak Marduri dan Ibu Marhawi. Nah, misalkan di sini kita masukkan contoh himpunan A, kita masukkan nama anak-anak dari Bapak Marduri dan Ibu Marhawi. Nah, berarti kumpulan anggota himpunan A itu ada Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, misalkan kita masukkan di himpunan anggota B. Himpunan anggota B itu adalah cucu dari Bapak Marduri dan Ibu Marhawi. Nah, berarti anggota-anggota himpunan B itu ada Wafi, Faisal, Alu, Alvin, Najwa, dan Suci. Nah, hubungan anggota B ke anggota A itu mempunyai hubungan keluarga, yaitu anak dari himpunan anggota B itu anak dari anggota-anggota A. Himpunan B ke himpunan A itu anak dari himpunan A ke Bapak Marduri dan Bu Marhawi itu juga anak dari. Nah, sedangkan himpunan B ke Bapak Marduri dan Ibu Marhawi itu mempunyai hubungan cucu dari. Nah, hubungan ini dalam matematika itu disebut dengan relasi. Nah, masukkan contoh selanjutnya nih, misalkan ada contoh ibu kota dan provinsi. Nah, misalkan Jambi, ibu kota Jambi. Medan, Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. Nah, disinilah yang disebut dengan hubungan atau relasi dalam matematika. Nah, jadi relasi ini itu ada di kehidupan sehari-hari kita, kehidupan nyata kita, misalkan dari anak dari, cucu dari, atau ibu kota, atau provinsi, dan yang lainnya. Nah, pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang relasi, bab relasi dan fungsi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mempunyai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian relasi, dan kedua cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang materi kali ini, Ibu akan memberikan pretest kepada kalian untuk mengetahui awal kemampuan kalian, pengetahuan kalian tentang relasi. Nah, pretest ini tidak mengubah atau mempengaruhi nilai kalian. Ini hanya mengetahui awal kemampuan kalian tentang relasi. Nah, ini soal pretestnya, tolong kalian kerjakan ya. Gimana? Udah selesai ngerjakan pretestnya? Oh, udah ya. Ya, silakan yang udah, silakan kumpulkan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita kali ini. Yang pertama yaitu pengertian relasi. Apa itu relasi? Nah, sebelumnya dengan gambar-gambaran contoh-contoh sebelumnya, kalian udah tahu kan secara umumnya relasi itu adalah hubungan. Nah, dalam matematika, relasi antara anggota himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Nah,
yang perlu digarisbawahi yaitu aturan yang menghubungkan. Nah, ada pertanyaan nih, aturan yang menghubungkan gimana? Langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan di himpunan A itu ada nama siswa Ade, Budi, Caca, dan Didi. Dan di himpunan B itu nama makanan, misalkan sate, bakso, soto, dan mie ayam. Nah, relasi yang mungkin terjadi di antara himpunan tersebut itu bisa menyukai, memesan, memasak, dan lain-lain. Nah, misalkan di sini Ade menyukai bakso, Didi menyukai mie ayam. Nah, itu kan terjadi bisa aja, ya kan? Bisa menyukai, bisa dia lagi memesan makanan, misalkan Ade memesan sate, Caca memesan soto. Nah, relasi tersebutlah antara anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi relasi itu menghubungkan anggota-anggota A ke anggota-anggota himpunan B. Misalkan bisa menyukai, memesan, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan relasi. Nah, kita langsung aja masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama dengan diagram panah, kedua himpunan pasangan berurutan, dan ketiga diagram Kartesius. Kita langsung aja masuk ke diagram panah. Yang namanya diagram panah berarti ada tanda panah, ya kan? Nah, misalkan tadi contoh yang tadi, misalkan di himpunan A ada nama siswa Ade, Budi, Caca, dan Didi. Dan misalkan di himpunan B itu ada nama makanan sate, bakso, soto, dan mie ayam. Nah, misalkan di sini kita mengambil relasi menyukai. Nah, misalkan di sini Ade menyukai bakso, langsung aja kita tarik panah dari Ade ke bakso. Misalkan juga di sini Budi menyukai sate, langsung aja tarik tanda panah Budi ke sate. Misalkan juga Caca ke soto, Didi soto. Bisa juga kan menyukai bisa lebih dari 2. Misalkan juga Didi juga menyukai mie ayam. Nah, disinilah yang disebut dengan diagram panah. Ada tanda panah yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, sampai sini paham dengan diagram panah? Paham ya? Nah, langsung kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Oke, yang namanya himpunan itu pasti diawali dengan kurung kurawal. Yang namanya pasangan itu berarti tidak boleh 1 dan tidak boleh lebih dari 2, harus 2. Dan yang namanya berurutan berarti urut, ya, tidak boleh acak. Nah, kita masuk ke contoh yang tadi. Misalkan kita masukkan ke contoh yang tadi. Nah, dari relasi tersebut, himpunan pasangan berurutan yang dapat kita buat yaitu pertama Ade, bakso, Budi, sate, Caca, soto, Didi, soto, Didi, mie ayam. Kok Didinya dipisah ya? Nah, itu ingat, yang namanya himpunan pasangan berurutan itu pasangan, berarti harus 2. Jadi Didi, soto, Didi, mie ayam. Jangan Didi, soto, mie ayam. Nah, itu harus dipecah ya. Jadi Didi, soto, Didi, mie ayam. Dan kalian ingat, itu harus diawali dengan kurung kurawal. Dan kedua yaitu berpasangan. Ada 2. Jangan 1 atau lebih dari 2 ya. Dan yang ketiga yaitu berurutan. Jadi A, B, anggota himpunan A, anggota himpunan B. Jangan anggota himpunan B, anggota himpunan A. Nah, itu harus anggota himpunan A, anggota himpunan B. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu diagram Kartesius. Yang namanya diagram Kartesius itu berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita ingat nih, sumbu X itu diisi dengan anggota-anggota himpunan A. Dan sumbu Y itu diisi dengan anggota-anggota himpunan B. Misalkan kita ambil contoh yang tadi. Nah, diagram Kartesius yang dapat kita buat itu seperti ini. Nah, untuk menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B di diagram Kartesius itu dengan memberikan nokta atau titik hitam untuk menghubungkannya. Nah, jadi seperti ini.
Nah, itulah diagram kartesius yang dapat dibuat dari relasi contoh yang tadi. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Oke, itu materi pembelajaran kita kali ini. Oke, bagi Anda semua, silakan kalian catat materinya supaya kalian bisa mengulang-mengulang pembelajaran kita kali ini di rumah. Oke, silakan kalian catat. Nah, selagi kalian catat di sini, adakah yang ingin bertanya tentang materi yang belum kalian pahami? Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Karena udah paham semua? Alhamdulillah jika kalian paham. Untuk memahami materi lebih lanjut, coba deh kalian kerjakan latihan yang ibu berikan. Kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Silakan dikerjakan. Gimana? Udah dikerjakan latihan yang ibu berikan? Oke, sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, yuk kita sama-sama merangkum pembelajaran kita kali ini, kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada materi kali ini. Yuk kita sama-sama simpulkan. Yang pertama yaitu pengertian relasi. Relasi adalah hubungan. Dalam matematika, relasi anggota himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Nah, cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama yaitu diagram panah. Yang kedua himpunan pasangan berurutan. Dan ketiga yaitu dengan diagram kartesius. Oke, itulah kesimpulan yang dapat kita buat. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu ingin memberikan soal post-test kepada kalian untuk mengetahui gimana kemampuan kalian setelah mempelajari tentang relasi ini. Apakah lebih baik dari pre-test atau malah menurun. Nah, silakan kalian kerjakan post-test yang Ibu berikan. Silakan dikerjakan ya. Gimana? Udah selesai semua? Nah, udah ya. Untuk pertemuan selanjutnya, itu kita akan mempelajari masih di bab relasi dan fungsi dengan subbab yaitu apa itu fungsi, ciri-ciri fungsi, istilah-istilah dalam fungsi, cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi. Nah, itulah materi selanjutnya. Tolong kalian baca, pelajari materi-materi selanjutnya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.